agar kita punya pemahaman yang benar dan utuh, maka penting memahami landasan dasar dari setiap objek yang hendak kita pelajari. 3. Jadi latar belakang ini menggambarkan kenapa kita harus membahas ontologi dan aksiologi ini. Jika hari ini kita sedang memasuki atau menekuni ilmu pengetahuan, maka penting bagi kita memahami dasar dari ilmu pengetahuan itu atau landasan. Maka inilah pentingnya kenapa kita membahas 3 landasan ilmu pengetahuan itu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Presentasi hari ini saya fokusnya adalah tentu saja landasan dasar ilmu pengetahuan. 3 landasan yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena ini studi dokumen, maka paradigmanya interpretif, pendekatannya kualitatif, jenisnya studi dokumen, metode pengumpulan datanya dokumentasi, uji validitasnya komparasi, kemudian analisis datanya yaitu analisis isi. Oke. Kemudian saya sajikan dalam bentuk deskripsi. Sekarang kita bahas apa yang menjadi hasil bacaan saya. Saya mulai dari filsafat, ilmu, ideologi, dan agama. Apa bedanya itu? Kalau saya bedakan, filsafat itu pengertiannya semacam refleksi bebas yang rasional, spekulatif, dan kritis. Apa maksudnya refleksi bebas itu adalah dia memikirkan dan mempertanyakan segala hal. Itu maksudnya refleksi bebas. Tapi juga rasional, yang logis. Jadi ukurannya memang akal pikiran. Tapi meskipun rasional, dia berbeda dengan ilmu pengetahuan. Filsafat itu bersifat spekulatif dan kritis. Jadi bersifat spekulasi. Apa ya? Perkiraan-perkiraan yang bisa jadi itu belum ditemukan bukti realnya. Bukti realnya itu maksudnya tidak seperti ilmu yang menekankan harus ada barangnya, harus ada pembuktiannya, harus ada rumusnya. Tidak seperti itu filsafat. Ini kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Halo. Ya, Pak. Monggo lanjut. Monggo, kedengaran. Oke. Setelah itu ilmu. Apa bedanya filsafat dengan ilmu itu? Ilmu itu lebih menekankan kepada objektivitas. Artinya objeknya jelas. Jadi menyimpulkan sesuatu kesimpulan yang saintifik, yang bersifat ilmiah, yang itu disebut objektif. Apa itu objektif? Ya berdasar fakta-fakta, barang-barang, materi-materi yang ada di lapangan. Itu objektif. Objeknya ada. Itulah yang disebut pembuktian. Tidak cukup itu ilmu itu, dia harus dilakukan dengan prosedur yang rigid. Kalau dalam ilmu-ilmu tertentu itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Atau dalam penelitian itu ada metode dan prosedur penelitian. Tidak mungkin penelitian yang paradigmanya positivistik kemudian dengan memakai metode kualitatif. Itu pendekatan kualitatif, nggak mungkin. Ya, kenapa? Harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Itu baru disebut ilmiah. Kalau ideologi atau apa yang mungkin ini saya menyamakannya dengan falsafah. Falsafah dan ideologi itu agak sama. Mungkin kita mengenal falsafah Jawa, falsafah Sunda. Apa itu ideologi? Gagasan yang sudah ditetapkan.
Jadi sudah disetujui semua orang. Tidak seperti filsafat, dia bebas menafsir, memikirkan sesuatu. Ideologi itu sudah dianggap benar dan diperjuangkan itu. Jadi seperti Pancasila, itu ideologi. Sudah dianggap final oleh katakanlah para pendiri bangsa ini. Oleh karena itu dia ditanamkan dan diperjuangkan agar dipahami oleh semua orang warga negara Indonesia. Itu ideologi. Nah, yang berikutnya adalah agama. Jadi kalau filsafat itu berdasar refleksi bebas, kalau ilmu itu berdasar objektivitas, kalau ideologi itu harus diperjuangkan dan ditanamkan, kalau agama itu bedanya berdasar wahyu. Walaupun porsi akal itu tetap ada ruangnya dalam agama. Lanjut ya. Halo. Lanjut, Pak Karim. Siap. Monggo, Pak. Siap. Lanjut, Masih Pak. memperhatikan. Masih menyerap. Kalau minta Berusaha diulang, menyerap. Oke. Cerita awal. Jika sebuah pengetahuan ingin disebut ilmiah, maka harus memenuhi syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah 3 hal. Pertama adalah harus jelas ontologinya. Apa itu? Objek kajian atau wilayah kajian. Jadi syarat ilmu itu. Jadi tidak mungkin disebut pengetahuan itu disebut ilmu atau terdisiplinkan, disebut disiplin ilmu itu, jika objek atau wilayah kajiannya tidak jelas dari awal. Nah, para ilmuwan itu tidak akan bersepakat bahwa itu akan disebut ilmu. Syarat kedua adalah harus jelas bagaimana cara mengkajinya, bagaimana kesimpulan-kesimpulan itu dirumuskan di bidang itu, di wilayah kajian itu. Yang ketiga adalah syaratnya aksiologi, yaitu manfaatnya. Jadi semua hal akan dipertanyakan. Apa gunanya kita misalkan meneliti tentang media dan pembelajaran? Harus jelas apa manfaatnya, baik itu manfaat teoretik maupun manfaat praktis. Nah, jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Masih cerita awal, jadi ontologi itu apa? Ontologi itu semacam wilayah kajian, keberadaan, hakikat suatu hal, bentuk, dia membicarakan ciri sehingga membedakan dengan ilmu-ilmu lain. Nah, keberadaan itu bisa berupa fisik maupun metafisik. Jadi itu ontologi. Jadi tidak mesti objek kajian filsafat itu mungkin kalau sains ya, sains objeknya bisa jadi harus material. Tapi kalau filsafat segala hal yang ada. Kedua, epistemologi itu apa? Cara mengkaji. Aksiologi itu apa? Manfaat kajian. Nah, itu beberapa ini deskripsi beberapa pengertian tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya kira ini bisa dibaca sajalah, nggak usah dipresentasikan. Oke, kita bahas satu-satu. 3 landasan pengetahuan. Apa itu ontologi? Ontologi itu intinya adalah membahas tentang apa yang ingin diketahui. Contoh, saya yang berwarna merah itu. Wilayah kajian TEP itu adalah, atau yang ingin kita ketahui dalam TEP itu, 1, desain pembelajaran, 2, pengembangan, 3, pemanfaatan media, 4, pengelolaan, 5, evaluasi pembelajaran. Itu jelas wilayah kajiannya. Itu ontologi dari wilayah, ontologi dari TEP, teknologi pendidikan. Jadi apa itu ontologi? Suatu pengkajian mengenai
mengenai sesuatu atau teori tentang yang ada. Atau objek yang ditelaah ilmu adalah suatu yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia dan mencakup seluruh aspek kehidupan yang diuji oleh indera manusia. Ini berorientasi empiris. Jadi mungkin, kenapa empiris? Karena desain itu empiris, pengembangan itu, pemanfaatan itu ya semuanya empiris. Surga dan neraka itu kan tidak empiris. Nah, jadi bukan kajian tab itu. Sekarang epistemologi. Membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Intinya adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu. Itu epistemologi. Atau teori dari pengetahuan. Atau ilmu pengetahuan diperoleh melalui proses metode keilmuan dan sah disebut keilmuan. Hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan dengan sifat terbuka, menjunjung tinggi kebenaran di atas segala-galanya. Jadi, kalau dengan metode ini bisa menemukan kebenaran, tapi dengan metode itu lebih lengkap temuannya, maka gugurlah metode satu. Epistemologi satu. Itu yang dimaksud menjunjung tinggi kebenaran. Kemudian aksiologi intinya adalah tentang manfaat yang diperoleh dari pengetahuan yang sudah didapatkan. Maka ada analisis tentang penerapan hasil-hasil temuan ilmu pengetahuan. Umpama kalau judul disertasi kita membahas tentang pembelajaran learning, maka hasilnya bisa membantu orang lain untuk melaksanakan pembelajaran online. Kalau disertasi kita tentang kurikulum, bisa membantu orang bagaimana membuat kurikulum yang baik. Artinya, aksiologi itu penerapan ilmu pengetahuan dimaksud untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan keluhuran hidup manusia. Oke, sekarang bagaimana memakai ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu untuk memotret disiplin ilmu yang ada. Contoh, ilmu alam. Apa itu ilmu alam? Biasanya istilah itu digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu di mana objek bendanya itu dari hukum-hukum yang pasti dan umum. Apa ontologinya? Ya benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum dan berlaku kapanpun dan dimanapun. Itu ontologinya ilmu alam atau wilayah kajiannya ilmu alam. Bagaimana cara mempelajarinya, memperoleh kesimpulan-kesimpulannya? Maka ada astronomi, biologi, ekologi, meneliti tentang lingkungan, biologi tentang makhluk hidup, astronomi tentang luar angkasa, fisika sesuatu yang bersifat fisik, geologi, ilmu tentang bumi, geografi sama, tentang geologi itu tentang apa ya? Gempa, misalkan tentang gempa, geografi, ilmu bumi, fisik, berbasis ilmu bumi dan kimia, itu ilmu alam. Apa aksiologinya, manfaatnya itu? Ya lebih memahami alam raya ini. Oke, kita sekarang memotret ilmu sosial dengan 3 landasan dasar ini. Ilmu sosial itu ontologinya, aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Epistemologinya, cara mengkajinya, cara mendapatkan kesimpulannya, antropologi, ekonomi, geografi, hukum, ada linguistik, ada pendidikan. Nah, masuk yang kita tekuni hari ini, ada psikologi, politik, sejarah, sosiologi. Aksiologinya apa? Ya lebih tepat dan benar dalam membincang manusia dan interaksinya dengan sekitar. Bagaimana kalau ilmu humaniora? Ontologinya adalah manusia dan bahasanya. Maka epistemologinya ada teologi, membahas tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhannya. Filsafat, bagaimana dia menggunakan, mempertanyakan segala sesuatu ide dan gagasannya, masih manusia. Hukum, bisa juga. Sejarah, filologi, bahasa, linguistik, dan seterusnya. Nah, fungsinya adalah atau aksiologinya lebih tepat. Nah, kira-kira itu.
kalau dibuat memotret ilmu yang ada. Sekarang kita buat 3 landasan ini untuk memotret wilayah kajian TEP. Apa wilayah kajian TEP itu? Ya 5 tadi. Desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. Itu wilayah kajiannya. Sedangkan epistemologinya ditinjau dari proses pembelajaran, ada teknologi dan metode pembelajaran dengan metode saintifik. Cara memperolehnya dengan saintifik, maka ada penelitian ilmiah. Nah, maka kita harus taat pada prosedur itu. Kalau disertasi kita ingin disebut ilmiah, kata ini. Aksiologi, manfaatnya harus jelas. Maka ada dalam penelitian itu apa sumbangsih tulisan kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis pula terhadap lembaga, terhadap kehidupan manusia dan seterusnya. Itu aksiologi. Masalahnya begini sekarang, aksiologi itu tentang nilai bisa bertentangan antara ilmu dan agama. Dulu orang berpikiran bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Itu biasanya dulu agamawan dulu menafsirkan begitu. Tapi setelah itu diobservasi oleh ilmuwan pada saintis, enggak, yang benar itu matahari, bumi mengelilingi matahari. Nah, artinya apa? Mana yang harus dianggap benar nilainya? Kalau nilai-nilai manfaat itu dilekatkan dengan agama atau dilekatkan kepada sains, bisa jadi bisa berbeda. Ini yang menjadi masalah. Sebenarnya kalau lebih dipahami sebenarnya nggak ada masalah. Karena memang dalam agama itu tafsirnya begitu beragam. Kalau filsafat ditinjau dari 3 komponen tadi. Kalau begitu, ontologi filsafat itu apa? Epistemologinya apa? Aksiologinya apa? Kalau filsafat itu wilayah kajiannya fisik maupun yang fisik. Segala yang ada. Baik bersifat fisik maupun metafisik. Terus cara mengkajinya apa? Cara membicarakannya, ada rasionalisme yang mengandalkan akal, ada empirisme yang mengandalkan fakta-fakta di lapangan, ada positivisme yang mengandalkan pembuktian dan eksperimen atau rumus-rumus tertentu, prosedur tertentu, ada saintisme dengan abstraksi pikiran yang bersentuhan dengan tadi sudah proses prosedur, kemudian kritisisme, ada postmodernisme. Aksiologi manfaatnya adalah kita lebih mudah tahu cara menemukan kebenaran. Sehingga kita itu hidupnya lebih benar, lebih indah, lebih bahagia, lebih teratur, dan sebagainya. Kesimpulannya, saudara-saudara, jadi ilmu punya 3 landasan dasar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah wilayah kajian atau objek kajian ilmu. Epistemologi itu cara mengkajinya atau cara memperoleh kesimpulan dan temuan keilmuan, dan aksiologi adalah manfaat dari temuan keilmuan yang sudah didapatkan. Ini daftar pustakanya. Matur suwun, matur nuwun sedaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Karim. Silahkan kalau mau nanggapi. Kritik, masukan, selamat datang Pak Sultan. Silakan monggo teman-teman. Ya ini. Jadi kalau kita pakai 3 landasan ini untuk memotret ilmu-ilmu disiplin ilmu yang tersedia, kalau ilmu alam, apa ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Ilmu sosial, apa ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Kalau humaniora, apa ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Nah, kalau TEP sendiri itu apa? Apa kita fokuskan diskusinya ke ini atau agak ke filsafatan? Silahkan. Jadi kalau kemarin berdasar apa itu asosiasi teknologi pembelajaran itu istilahnya? Jadi wilayah kajian TEP itu AICT ya. Ada desain,
pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, evaluasi. Nah, itu ontologi. Cara mengkajinya apa? Jelas dengan prosedur dan metode saintifik. Maka ada penelitian ilmiah. Kalau Pak Sultan menyebutnya kan ada objek formal kemarin, ada objek material, itu ontologi yang dikaji, ada formil, ditinjau, dihubungkan, atau diperoleh dengan cara apa. Nah, itu formilnya. Nah, manfaatnya apa? Ya tentu akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan bisa lebih membantu manusia untuk lebih baik dalam pembelajaran. Monggo teman-teman. Saya kira kesimpulannya itu. Monggo Mas Pak Anjar, Pak Hefri. Ya, boleh Pak Karim. Saya mau memberikan tambahan sedikit. Monggo, monggo. Ya, tadi Pak Karim sudah menyampaikan tentang salah satunya aksiologi ya, manfaat dari temuan. Ya, menurut pendapat saya, manfaat dari ilmu tersebut. Nah, saya menambahkan mungkin bisa dimasukkan bahwa manfaat dari teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan ini adalah meningkatkan performan ya, meningkatkan performance baik itu dari peserta didiknya ataupun dari gurunya atau dari pengajarnya. Ini sesuai juga dengan dari salah satu tujuan yang dikemukakan dalam ICT ya, Asosiasi Teknologi Pendidikan itu, bahwa teknologi pembelajaran atau teknologi pembelajaran ini untuk meningkatkan performance gitu. Ya, mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terserah. Ya. Saya kira terima kasih itu. Ya, saya lupa. Saya nggak memasukkan. Ya, harusnya begitu. Saya kira ini kalau kita memakai 3 landasan ilmu itu untuk memotret TEP. Tadi sudah disebutkan manfaatnya secara itu memang terstandar apa manfaat itu, meningkatkan performa. Kalau wilayah kajiannya itu saya kira saya nggak tahu pemanfaatan. Nah, epistemologinya apa? Ya jelas metode ilmiah itu saintifik. Jadi mengikuti prosedur tertentu yang sudah fit. Jadi kalau paradigmanya itu positivistik dengan interpretif pasti berbeda. Jadi biasanya runut, tidak mungkin paradigmanya penelitiannya itu positivistik, kemudian kualitatif itu kayaknya nggak nyambung. Karena ada prosedurnya, ada rumus-rumusnya, ada jalur-jalurnya sendiri. Itu yang disebut ilmiah. Biasanya kalau melanggar akan dianggap oh ini tidak ilmiah. Nah, kira-kira begitu. Kenapa epistemologi itu penting? Terima kasih. Ini pengertian filsafat. Jadi filsafat itu semacam refleksi bebas, tapi rasional, spekulatif, dan kritis. Kenapa begitu? Kalau orang paham filsafat, biasanya dia punya cara berpikir secara mandiri. Bisa berbeda dengan orang lain. Kalau orang paham filsafat, biasanya agak nyeleneh. Nyeleneh itu maksudnya unik pemikirannya. Kenapa? Karena dia berefleksi bebas, kritis, mempertanyakan segala hal. Misal, kenapa kita harus memilih TEP itu? Apa perlu belajar TEP itu? Kenapa disertasi kita harus tentang pembelajaran? Kenapa harus menulis tentang pembelajaran orang-orang normal? Bagaimana dengan orang beranak berkebutuhan khusus? Itu mempertanyakan sehingga biasanya disertasinya unik. Nah, itu fungsinya belajar ada mata kuliah filsafat ini. Memperbaiki sistem berpikir kita. Maka di wawasan pendidikan kita akan membahas tentang landasan filosofis. Saya juga bicara tentang itu nanti. Jadi salah satu fungsi filsafat itu bagaimana pendidikan itu dikonsep dan dilaksanakan dengan cara berpikir yang benar. Kalau ilmu itu, jadi kalau filsafat itu refleksi bebas, tapi kalau ilmu dia patuh tunduk pada rumus dan prosedur. Itu bedanya ilmu. Jadi kalau filosof itu bebas-bebas saja, mengurai, mengkritik sesuatu. Tapi kalau saintis dia harus prosedural cara berpikirnya, itu beda.
Kalau ideologi itu mungkin sama dengan falsafah. Ada falsafah Jawa, falsafah Madura, Sunda. Apa itu gagasan yang sudah ditetapkan? Ada nih, oh ini api, ini baik. Falsafah Jawa, mungkin falsafah Jawa itu misalkan meninggikan suara, kalau ada orang yang anak muda meninggikan suara di depan orang yang lebih tua umurnya, itu dianggap kurang ajar. Itu falsafah. Itu biasanya ditetapkan dan diajari anak-anak orang Jawa itu. Jadi dari bahasa saja sudah dibentuk. Tidak mungkin pakai bahasa kasar, tidak mungkin. Itu ada banyak kebudayaan kita begitu. Nah, kalau agama bedanya, kalau filsafat itu refleksi bebas tapi rasional spekulatif, kalau ilmu itu objektif berdasar prosedur. Kalau ideologi gagasan yang ditetapkan, bedanya sama agama, dia berdasar wahyu. Itu kalau mau dibedakan. Nah, saya kira ini kesimpulannya. Terima kasih. Ya, saya harap ini memantik diskusi saja. Yo, silakan. Ada bahasan lain? Silakan, ada bahasan lain? Mas Wanda. Masuk berapa ini? Pak Karim. Monggo. Ya. Yuk, silakan. Mohon izin untuk menanggapi. Ya, silakan. Sekaligus bertanya. Karena saya pertama berterima kasih kepada Pak Karim, luar biasa paparannya, sangat mencerahkan dan memberikan ruang juga untuk kita bisa bereksplorasi, saya kira. Untuk yang poin epistemologi TEP, karena saya melihat di situ ada peluang untuk kita sharing, dan saya sendiri bertanya, ketika di situ epistemologi TEP diwarnai merah tentang bahwa itu ditinjau dari standar proses pembelajaran gitu ya. Dalam kurungnya saya nggak masalah, teori, model, metode, dan media pembelajaran. Standar proses pembelajaran ini yang agak bisa dimaknai beragam oleh setiap pihak gitu ya. Apakah seperti misalnya apakah kita hanya berhenti di proses pembelajarannya, atau padahal proses pembelajaran itu hanya sebagian, dianggap sebagian gitu ya, ketika pembelajaran itu tidak hanya proses gitu ya. Kalau kita tinjau lagi misalnya dari pendidikan itu 8 standar gitu, karena ini ada istilah standar gitu ya, standar proses pembelajaran gitu. Sementara ada standar penilaian pembelajaran gitu. Epistemologi dalam TEP ini saya kira batasannya yang seperti apa gitu. Ketika di situ tertulis standar proses pembelajaran, kok saya masih menyisakan tanya apa hanya sekedar di proses, atau lebih luas lagi termasuk hasil belajar dan penilaiannya, atau itu sudah termasuk dalam definisi standar proses pembelajaran yang dimaksud dalam paparan Pak Karim. Saya kira itu terkait epistemologi TEP yang saya masih punya pertanyaan gitu. Sampai saat ini saya masih butuh pencerahan. Sekali lagi saya terima kasih pada Pak Karim, ini luar biasa paparannya, bisa menjadi landasan yang baik untuk kita bisa mendapat pencerahan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Karim dan Pak Sultan. Terima kasih Pak Anjar. Mungkin itu pertanyaan filosofis, itu memang mempertanyakan segala hal. Terima kasih. Saya mulai tadi memang berpikir itu, apa ya kira-kira epistemologi dari TEP itu. Saya hanya memikirkan titik tekan saja. Sebenarnya TEP itu kayaknya titik tekannya kepada proses. Kalau dalam kurikulum itu kan ada tujuan, ada bahan ajar, ada bahan ajar, ada proses, ada evaluasi. Titik tekan saja, walaupun proses itu bisa terkait juga dengan evaluasi,
bisa terkait dengan bahan ajar, juga bisa terkait dengan tujuan pembelajaran atau pendidikan. Jadi saya sih menganggapnya sampai hari ini ya, mungkin nanti diluruskan maksud saya. Apakah tab itu, saya masih beranggapan sampai sekarang bahwa tab itu titik tekannya atau fokusnya kepada proses, itu maksudnya. Kalau dalam manajemen itu kan ada standar isi, ada standar proses, ada standar evaluasi. Nah, proses itu kan apa komponennya, ada RPP, ada metode yang dipakai. Karena metode itu masalah bisa juga terkait dengan teknologi. Jadi media dan metode itu masuk proses itu, masuk komponen-komponen inti dalam standar proses. Argumentasi atau alasan saya begitu. Kenapa saya tulis standar 1 hari ini harus tampil 2 kali? Mungkin nanti diluruskan oleh Pak Sultan. App itu fokusnya kepada standar namanya, ada RPP, metode, media. Dan saya milih ada media dan teknologi. Nah, termasuk model pembelajarannya, teorinya. Karena masalah kemudian membuat garis tegas, ini tab, kemudian evaluasi, proses juga bisa terkait dengan tujuan, bahan ajar, dan evaluasi. Saya argumentasinya kok begitu. Saya tidak tahu. Boleh menanggapi Pak Karim? Monggo. Mohon maaf, saya tadi bingung. Maksudnya bingungnya apa? Antara epistemologi dengan kajian tab yang standar proses yang Pak Karim utarakan tadi. Karena mohon maaf, selama yang saya pelajari ya, saya mohon maaf, masalah Pak. Awalnya dimulai karena ada masalah dan ingin memecahkan masalah pembelajaran. Ya, masalah pembelajaran atau masalah pendidikan ya. Kita fokusnya ke pembelajaran dulu biar tidak terlalu melebar gitu. Masalah, jadi ada suatu masalah pembelajaran yang perlu diselesaikan, disitulah teknologi pembelajaran ini hadir untuk menyelesaikan masalah. Kalau dilihat dari yang Pak Karim utarakan di slide, itu kan ada 5 ranahnya teknologi. Ya, wilayah kajian teknologi pembelajaran itu AICT 1994. AICT 94, di mana kalau saya melihat dari mulai desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, sampai ke evaluasi, itu merupakan suatu tahapan, Pak. Tahapan yang dilakukan kami, seorang teknolog pendidikan, dalam menyelesaikan masalah. Pertama, sebelum ada desain, itu pasti ada masalah tersebut. Kita analisis masalahnya, lalu kita coba desain. Kalau misalnya solusinya itu dari media. Desain kita mengembangkan. Dari mengembangkan, kita coba memanfaatkan. Pemanfaatan itu terlebih dahulu. Lalu pengelolaan, difusi inovasi ya. Kalau tidak seingat saya, pengelolaan itu dicoba dimanfaatkan mungkin satu kota. Media itu lalu dievaluasi. Maka timbullah dievaluasi di tahap kelima. Yang saya bingung kan, mohon maaf, saya kurang mengerti mandat proses itu diletak di bagian mananya maksudnya Pak. Saya bingung. Kalau Pak Karim mungkin nanti membaca yang 2008 ranahnya teknologi pembelajaran. Terima kasih Pak. Sebenarnya intinya cara dengan metode saintifik itu saja sebenarnya. Saya metode itu saya tulis saja, argumentasinya sudah saya jelaskan tadi 5 tadi berdasarkan kesempatan IC. Cara mengkajinya, merumuskannya, tidak moro-moro satu masalah pembelajaran bisa selesai. Ini caranya. Dasarmu apa? Oke, saudara, mungkin saya akan bergabung. Namanya ini memang penting. Jadi saya akan meluruskan sedikit yang tadi. Ontologi saya pikir sudah benar ontologi itu. Jadi tiap ilmu itu pasti punya objek. Itu salah satu wilayah kajian filsafat. Jadi 3 hal tadi itu, ontologi, epistemologi, aksiologi, itu adalah wilayah kajian filsafat. Jadi filsafat itu sebagai metode itu ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi itu, jadi udah betul, ontologi itu bicara kalau ilmu dilihat dari sisi ontologi itu objek kajian. Karena ontologi itu berpikir tentang hakikat ada, itu ontologi. Jadi katakanlah tentang berpikir tentang manusia itu apa sih? Nah itu ontologi. Nah, ada itu apa? Nah itu ontologi. Karena itu objek ilmu itu adalah ontologi. Nah kemudian tadi yang perlu saya luruskan itu yang epistemologi. Epistemologi itu, kalau teknologi pendidikan, epistemologi itu adalah metode yang digunakan untuk melahirkan teori-teori yang disebut dengan teknologi pembelajaran itu. Jadi teori-teori teknologi pembelajaran itu diakui kebenarannya itu menggunakan metode apa. Nah, sama dengan ilmu pendidikan.
Jadi teknologi pendidikan itu bagian dari ilmu pendidikan, maka epistemologinya itu bisa menggunakan metode-metode penelitian kuantitatif maupun metode-metode penelitian kualitatif. Jadi dua metode itu. Jadi kalau teori itu memenuhi syarat metode penelitian kualitatif, maka diakui kebenarannya. Kalau teori itu diuji dengan metode kuantitatif, katakanlah, saudara melakukan eksperimen dengan standar-standar tertentu, maka diakui kebenarannya. Jadi di situ bicara tentang metodenya. Jadi bicara tentang metodenya, bukan bicara tentang proses kerja teknologi, tapi proses bagaimana metode melahirkan ilmu itu. Nah, di situ. Jadi proses bagaimana melahirkan ilmu itu. Nah, di situ. Nah, itu epistemologinya ada di situ. Nah, ini kalau saudara tadi bicara tentang proses pembelajaran, tentang standar proses dan sebagainya, itu sebetulnya ada pada kawasan. Itu masih bicara tentang kawasan teknologi pendidikan. Nah, bicara kawasan teknologi pendidikan, memang kita bisa mengacu ke ICT, itu ada tahun 70 sampai 80-an, ya, itu yang mendefinisikan teknologi pendidikan adalah suatu proses dan sebagainya, yang disitu membedakan ada teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Tetapi 94 yang Anda munculkan tadi, mulai desain sampai evaluasi, itu adalah kawasan teknologi pendidikan tahun 1994. Itu memang objek kerjanya. Nah, di situ ada tulisan sebetulnya kawasan itu ada teori dan praktek. Nah, di situ diawali dengan teori dan praktek desain, teori dan praktek pengembangan, teori dan praktek. Jadi gitu, bacanya gitu. Jadi teknologi pendidikan itu kawannya teori. Jadi desain itu punya teori, praktek itu punya teori. Jadi setiap tahapan 5 itu dilandasi oleh teori. Nah, betul, 1 sampai 5 tadi itu adalah tahapan kerja teknolog pendidikan. Jadi tahapan kerja teknolog pendidikan itu 1 sampai 5 itu. Nah, untuk bisa kerja teknolog pendidikan harus menguasai teori. Teori tentang apa? Ya teori pembelajaran, instructional theory, atau teori tentang desain pembelajaran. Dan itu epistemologi, Nah, Pak. itu. Ya? Dan itu Bukan psikologi. Teori itu masuk epistemologi. Kebenaran teori ini benar atau tidak, itu dilihat dari metodenya, dari epistemologinya. Jadi epistemologi teknologi pendidikan itu metode penelitian untuk menghasilkan teori-teori tentang teknologi pendidikan. Di situ. Jadi itu metodenya. Karena itu nanti kalau saudara mau mengkaji satu teori untuk melahirkan teori teknologi pendidikan, maka secara epistemologi harus benar. Secara epistemologi harus benar, berarti ada ada paradigma yang dianut oleh teknologi pendidikan. Ada yang disebut dengan ATI, ya, attitude, itu penelitian tentang perilaku pembelajaran. Itu ada yang disebut dengan paradigma ATI itu. Nah, itu yang biasanya itu jadi paradigma pembelajaran. Sehingga kalau menggunakan itu, biasanya rumusannya di situ yang ada variabel moderatornya, ada variabel bebasnya, ada variabel tergantungnya, ada variabel moderatornya. Nah, itu mengarah kepada bagaimana mencari tindakan pembelajaran yang baik, ya, yang untuk dilakukan treatment sehingga akhirnya menemukan model atau cara pembelajaran yang tepat untuk memecahkan satu masalah tertentu. Nah, itu ada.
Karena itu nanti di penelitian teknologi pendidikan, saudara ya, kajian-kajian teknologi pendidikan, nanti ada paradigma-paradigma penelitian teknologi pendidikan, baik itu paradigma untuk penelitian kuantitatif maupun untuk penelitian kualitatif. Nah, lingkup itu disebut dengan lingkup epistemologi. Nah, itu epistemologi di sana. Ya, jadi di situ ada unsur epistemologi itu kaitannya dengan kebenaran keilmuannya itu. Nah, di situ. Jadi sudah betul. Jadi tiap ilmu ya itu pasti memiliki 3 tadi. Mengapa ilmu itu lahir dari filsafat? Jadi runtutnya gitu. Ilmu itu lahir dari filsafat. Mengapa ilmu lahir dari filsafat? Karena ilmu itu lahir dari pemikiran. Nah, dari pemikiran-pemikiran filsafat itulah lahirlah ilmu. Karena itu ilmu sosial itu lahirnya terakhir. Yang awal lahir itu adalah ilmu-ilmu eksak. Itu lahirnya. Karena itu ilmu pendidikan itu diakui sebagai ilmu, nah itu sudah akhir-akhir. Nah, tingkat kebenarannya memang beda di situ. Karena apa? Karena epistemologinya beda. Artinya gini, saudara, kalau ilmu-ilmu sosial itu kebenaran, tingkat kebenarannya katakanlah 70% itu sudah diakui. Nah, jadi katakanlah dari 100 anak kemudian belajar dengan cara itu, katakanlah 70 itu berhasil, 70% berhasil, itu sudah diakui kalau ilmu sosial. Tetapi kalau ilmu eksak, nah itu tidak mau itu. Nah, tingkat kebenarannya itu biasanya harus 100% atau hanya 0,5 katakanlah seperti itu. Artinya hanya 95% kebenaran. Mengapa? Karena dampak sampingannya itu. Jadi tingkat kebenaran ke ilmu itu ada sisi lainnya di situ. Jadi ilmu kedokteran tingkat kebenarannya harus 100% itu. Kalau ilmu kedokteran tingkat kebenarannya itu 75%, nah nanti obat itu dipakai 10 orang, yang 3 meninggal. yang 7 sehat kalau tingkat kebenaran. Nah, karena itu seperti tes vaksin itu nanti kan harus 100% itu. Nah, di situ saudara. Nah, itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang kebenaran ilmu, itu epistemologi. Jadi tiap ilmu punya epistemologi yang berbeda-beda, punya metode yang diakui sebagai metode penelitian. Yang itu biasanya disebut standar operasional. Seperti uji vaksin, itu kan punya standar. Kalau standarnya nggak diikuti, nggak akan mau menerima itu. Nah, itu berarti epistemologinya. Teori yang dipakai untuk menguji kebenaran satu ilmu. Nah, di situ epistemologi. Nah, ini kalau kita bicara ilmu. Nah, di situ ya. Jadi udah betul kalau yang ontologi itu objek baik formil maupun material itu ontologi. Kemudian ilmu mungkin ontologinya sama, beberapa ilmu sama, tapi dari objek formalnya mungkin beda. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah, kalau aksiologi itu nilai. Nah, jadi teori-teori teknologi pendidikan itu juga perlu dilihat dari sisi aksiologinya. Aksiologi itu kalau dari sisi filsafat, aksiologi itu bicara tentang etik dan etika, estetik dan etik. Ya, jadi benar dan keindahan. Jadi keindahan itu aksiologi. Nah, di situ. Karena itu di dalam bidang teknologi pendidikan itu juga ada aksiologinya.
Ya, jadi etika dan juga etiknya. Nah, itu kedua-duanya harus sinkron. Dalam pembelajaran itu seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang harus diikuti. Nah, itu baik dari sisi etika atau dari sisi kebenaran dan dari sisi keindahan. Ya. Jadi dua hal itu juga harus. Karena itu dulu orang melakukan teknologi. Karena apa? Apakah teknologi itu kalau dimanfaatkan dulu nanti jadi dehumanisasi. Nah, itu berarti kritikan kaitannya dengan aksiologi. Nah, kalau itu kemudian terjadi dehumanisasi, berarti teknologi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, karena itu dalam menerapkan teknologi juga jangan sampai melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Jadi ada etika, ada estetika. Nah, seperti itu. Katakanlah saudara memberikan gambar yang sejelas-jelasnya, tapi gambar itu akhirnya bertentangan dengan nilai norma, sehingga wah itu gambar porno itu. Nah seperti itu. Ya. Nah itu saudara bisa diprotes itu. Loh, ini teknologi Pak, ini untuk memberikan jelas. Iya, tetapi kalau itu kemudian arahnya melanggar ke nilai, nah akhirnya dikatakan itu porno. Nah seperti itu. Sehingga ini harus jadi pertimbangan-pertimbangan. Karena itu di dalam teknologi pendidikan juga ada aksiologi. Oke, jadi itu hal-hal pokok yang perlu saya tambahkan ya. Jadi, nah, saya tambahkan filsafat itu bisa juga saudara yang tadi banyak dibahas itu filsafat sebagai satu metode berpikir ya, satu metode berpikir yang kemudian objek yang dipikir itu ada tiga. Objek yang dipikir itu ada tiga, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, apa saja itu yang ada di dunia ini, itu kalau dari yang bisa dipikir, nah itu bisa dilihat dari sisi ontologi. Bisa dilihat dari ontologi itu, ya apa sih itu sebetulnya? Karena manusia itu apa sih? Nah itu dari sisi ontologi. Terus kemudian dari sisi epistemologi, nah itu dari sisi kalau kemudian kita berpikir ini benar atau tidak, itu epistemologi. Nah, tiga pemikiran ini, saudara, tiap-tiap filsafat punya tiga pemikiran ini. Jadi, katakanlah tadi ada disebutkan ada pragmatisme. Pragmatisme itu punya ontologi pragmatisme, punya epistemologi pragmatisme, punya aksiologi pragmatisme. Nah, contohnya seperti ini. Ini aksiologi pragmatisme. Kalau saudara di tengah-tengah pasar gitu ya, saudara berjalan berdua, kemudian saudara berciuman di tengah pasar. Ya, saudara berciuman di tengah pasar gitu. Nah itu kalau orang Indonesia, saudara lihat itu pasti saudara dimarahi. Berarti saudara dimarahi. Tapi orang pragmatisme itu hal biasa. Itu nilai-nilai baik itu. Karena apa? Bagi dia itu manfaat dan tidak mengganggu orang lain. Jadi baik menurut pragmatisme itu adalah itu bermanfaat bagi saya dan tidak mengganggu orang lain. Nah, tetapi untuk filsafat yang lain, esensialisme katakanlah tidak seperti itu. Nah, filsafat Pancasila tidak seperti itu. Nah, di situ. Itu bedanya. Sehingga aksiologi pragmatisme berbeda dengan aksiologi esensialisme, berbeda dengan katakanlah aksiologi filsafat
Pancasila, katakanlah seperti itu. Nah ini filsafat. Karena itu tiap filsafat punya teori. Karena itu di sinilah kita harus berhati-hati. Katakanlah Dewey. Dewey itu filsafatnya adalah pragmatisme, ya, atau eksperimentalisme, ya, itu Dewey. Nah, seringkali kita mengambil teori-teorinya Dewey. Nah, teori yang diambil itu ya bagian sisi mana? Kalau yang diambil dari sisi epistemologi ilmu, yang mungkin bisa. Tapi aksiologi jangan ngambil teorinya Dewey. Pasti nanti akan bertentangan dengan budaya orang Indonesia. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tiap negara pasti punya filsafat yang dianut. Nah, di situ saudara. Jadi runtutnya dari filsafat melahirkan satu teori-teori filsafat. Nah, teori-teori filsafat itu juga nanti akan melahirkan cara berpikir seseorang, cara seseorang melahirkan satu ilmu. Nah, itu juga berangkat dari teori-teori filsafat itu. Nah, ini runtutnya seperti itu. Karena itu dulu diangkat banyak orang usul di Indonesia ini daripada repot-repot membuat filsafat, yang kita ikuti aja filsafatnya negara yang sudah maju. Ada aja yang seperti itu. Kalau seperti itu ya budayanya jelas nggak akan sama. Oke, itu saudara ya gambarannya di situ. Oke, itu sedikit yang saya arahkan terkait dengan tadi. Memang saudara perlu berdiskusi, perlu lebih banyak lagi membaca tentang teori-teori teknologi pendidikan lebih bagus lagi dan tidak keluar dari teori-teori teknologi pendidikan. Oke, silakan mungkin dilanjut. Ada hal yang lain yang ingin didiskusikan? Ya, silakan. Tentang nilai itu, Pak, tentang aksiologi. Ya. Jadi sudah diberi contoh oleh Pak Sultan, mungkin gambar manusia ya tanpa pakaian buat seseorang mungkin estetik gitu. Tapi buat seseorang lain itu melanggar moral. Dalam hal ini agama lah, melanggar moral agama. Maka pertanyaan saya, berarti aksiologi atau nilai atau moral itu kita harus ikut standar yang mana? Agama atau ilmu pengetahuan itu sendiri? Toh dalam ilmu pengetahuan kan bisa beda-beda. Pragmatisme punya aksiologi. Itu nggak terstandar memang. Iya, karena itu berhati-hatilah dengan soal nilai tadi itu. Soal nilai itu. Jadi nilai itu ada yang bersumber dari agama, ya. Kalau nilai yang bersumber dari agama itu biasanya termasuk nilai yang absolut, ya. Nilai bersumber dari agama itu biasanya absolut. Katakanlah zina. Nah itu kapanpun, walaupun manusianya udah rusak, itu jadi kebiasaan orang, tetap saja itu adalah sesuatu yang jelek, kan gitu. Nah itu. Nah memang kalau hal-hal yang bersifat budaya, sosial, nah itu harus kita berhati-hati. Contohnya ini, masalah porno dan tidak porno. Kalau saudara ke Bali, saudara pernah ke Bali beli di toko aksesoris itu. Di sana ada aksesoris itu dari tempat asbak, ya. Nah di situ kan bentuk kelamin. ada organ manusia gambar organ manusia yang dipakai. Nah bagi orang sana itu katanya seni gitu loh. Ya, jadi ibaratnya gambar alat kelaminnya laki-laki itu dipakai gantungan kunci. Nah, itu kalau di sana itu diletakkan di apa itu? Di stand-stand di mall itu lihat itu bukan hal yang porno, itu seni. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti mengapa itu beda? Berarti beda di dalam memandang aksiologi. Berarti ada pandangan filsafat yang beda terkait dengan aksiologi. Karena itu pandang pornografi.
Misalkan temuan pengilmu saintis, ya alam ini terbentuk dari proses pencipta, itu kan biasanya ada agnostik biasanya kayak saintis. Kalau bertentangan begitu, kita harus katakanlah lebih berpihak memilih yang mana. Ya, saudara sebagai apa di situ? Kalau sebagai orang agama, ya, saudara percaya pada agamanya. Kalau itu sebagai saudara sebagai ilmuwan, saudara mengakui apa enggak? Kalau itu sebatas teori, artinya saudara sebatas teorinya si A itu bilang begini-begini. Jadi saudara bebas dari interpretasi itu benar apa enggak, tapi teorinya itu bilang begini-begini. Terus saudara, saya sebagai orang beragama, saya lebih percaya pada, katakanlah seperti ini, ada teorinya Darwin, bahwa manusia itu berasal dari evolusi ini. Nah, kemudian ada teori agama yang berasal dari katakanlah seperti itu. Nah, saudara dalam melihat teorinya Darwin, itu sebatas itu teorinya Darwin. Ya, secara keilmuan mungkin itu benar, tetapi keyakinan saya tidak yakin itu benar. Bisa jadi teori, dan saya tidak, katakanlah saya sebagai orang Muslim, saya nggak mempercayai itu. Tidak setiap kita pelajari kemudian itu pasti kita akui dan kita ikut teori itu kan enggak harus seperti itu. Nah, di situ. Ya, kemarin sudah di filsafat apa? Kebenaran filsafat yang berangkat dari religius itu paling tinggi. Tapi pragmatisme mungkin bukan agama yang ditempatkan yang paling tinggi. Nah, di situ. Tetapi dari sisi filsafat Pancasila terutama, mengapa? Karena itu berasal dari Tuhan dan diturunkan melalui kitabnya, kitab sucinya. Nah, seperti itu. Sehingga dia mengakui itu. Bukan hasil dari pemikiran manusia. Sedangkan filsafat adalah pemikiran manusia. Nah, di situ. Karena itu kemarin saya katakan ini adalah salah satu. Tidak semua orang atau aliran itu menempatkan bahwa agama itu paling tinggi dari sisi tingkat kebenarannya. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang mengakui adanya agama itu akan selalu menempatkan kebenaran itu paling tinggi. Nah, baru kemudian kebenaran filsafat. Mengapa? Karena filsafat itu hasil pemikiran manusia. Nah, hasil pemikiran manusia. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi nanti kan ada diskusi hubungan filsafat dan agama, hubungan ilmu dan agama. Nah, itu nanti ada pemikiran itu. Sehingga nanti di sana akan muncul juga ada juga yang kebenaran ilmu yang kemudian didukung juga oleh kebenaran agama, ada juga yang itu kebenaran agama kemudian juga dibuktikan dari kebenaran ilmu. Nah, itu bisa terjadi saling menemukan. Nah, seperti itu bisa juga terjadi di dalam kehidupan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu aksiologi. Seperti begini, saudara. Saudara video tentang orang melahirkan. Kalau itu di setel di anak-anak di SMA, nah itu porno itu. Tetapi kalau itu disetel di mahasiswa kebidanan, itu enggak porno itu. Karena itu sesuatu yang ilmu yang dipelajari. Saya pernah mengajar dalam media, saudara, di kebidanan. Nah, mereka saya minta membuat media. Macam-macam medianya. Nah, pada waktu itu saya mengkoreksi, saya buka video-video yang dia buat. Nah, itu saya nggak berani mengoreksi di tempat terbuka. Karena kalau saya mengkoreksi di tempat terbuka, orang melihat dari belakang saya, loh, Pak Sultan kok yang dilihat barang-barang porno gitu. Karena mereka ada media kaitannya dengan bagaimana senam orang-orang hamil, bagaimana proses persalinan, bagaimana proses pemeliharaan payudara dan sebagainya, itu ada video-video seperti itu. Tetapi itu sebagai satu media pembelajaran yang digunakan untuk situasi tertentu.
Nah, seperti itu. Sehingga di situ teknologi pendidikan pun memperhatikan masalah nilai. Nah, di situ. Jadi tidak bebas, nah, ilmu itu tidak bebas dari nilai. Nah, di situ. Oke, jadi bicara ilmu pasti ada unsur nilainya, ada epistemologi. Nilai itu bisa diartikan makna, nilai bisa dimaknai etika dan estetika. Oke, itu. Oke, silakan yang lain. Tapi bagus yang tadi ya, menarik dari sisi keilmuan teknologi pendidikan. Saudara juga bisa mempelajari dan perlu memperluas, saling mengisi apa itu teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Mohon izin Pak dari saya, Ibnu. Ya, silakan. Dalam tataran aksiologi Pak, berarti kita benar-benar harus mempertimbangkan konteks. Ya. Konteks ilmu untuk disampaikan, diterapkan yang menjadi pertimbangan pengajar atau pendidik itu. Konteks mempengaruhi nilai kebenaran kan Pak? Ya. Ya, jadi kalau aksiologi itu konteks penting, ya. Karena seperti tadi itu, ada CCTV merekam seorang ibu yang sedang melahirkan, katakanlah seperti itu, ya. Terus kemudian ini mau dijadikan media. Dari sisi teknologi pendidikan, itu kan media yang realistik, yang real, nyata, bagus. Tetapi kita harus memperhatikan ada nilai-nilai yang ada kaitannya dengan itu. Sehingga ini cocok untuk siapa. Jadi untuk di sini, ini bagus, tidak porno. Tapi untuk di sini, ini bisa jadi porno. Nah, itu artinya pertimbangan kita memanfaatkan media itu pun tidak lepas dari nilai. Ya, ada etika dan ada estetikanya. Nah, seperti itu. Jadi itu jadi pertimbangan. Karena kalau enggak, nah itu bisa nanti guru bisa dituntut itu. Itu karena mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang dianut oleh masyarakat itu. Ini juga harus menjadi perhatian. Oke, saya pikir begitu. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saudara, saya pikir waktunya juga sudah ini ya. Jadi ini pembicaraan kita awal tentang filsafat sebetulnya ini bicara tentang filsafat. Kita ingin menetapkan ya, memposisikan epistemologi itu letaknya di mana ya. Mata kuliah kita adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu kaitannya dengan epistemologi, kaitannya dengan kebenaran satu ilmu. Ya, kebenaran satu ilmu. Nah, bicara tentang kebenaran ilmu, itu karena ilmu itu lahirnya dari filsafat, dan filsafat itu memiliki sistematika filsafat, yang minimal ada 3 sistematika filsafat, nggak ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, ontologi itu kaitannya tadi hakikat dari satu
ilmu. Ya. Yang jadi objek, karena itu di situ bicara objek materi dan juga objek formanya. Nah, itu dari sisi ontologi. Dari sisi epistemologi itu dari sisi tingkat kebenarannya. Ya. Apakah ilmu itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan kebenaran ilmiah dari satu ilmu? Nah, kalau sekarang ini sedang ada uji coba vaksin. Nah, itu dalam diskusi itu kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, itulah adalah epistemologi. Ya, untuk menguji kebenaran bahwa vaksin itu betul-betul bermanfaat, betul-betul benar. Nah, untuk mengujinya ada kronologi yang harus dilakukan. Nah, epistemologi ini tiap ilmu punya epistemologi, punya tingkatan yang berbeda-beda, punya metode yang berbeda-beda. Karena itu orang MIPA sering-sering mencemooh orang-orang humaniora itu begitu aja udah dikatakan benar, gitu. Kalau eksperimennya orang sosial itu kan eksperimen, kalau orang IPA mengatakan itu eksperimenan itu, gitu ya, bukan eksperimen secara jumlah. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa ditolerir. Tapi kalau orang eksak, begitu eksperimen betul-betul dikondisikan. Kita kan nggak bisa mengkondisikan kelas. Kadang-kadang ada kita mau mengorat-arit kelas, nggak boleh yang punya kelas kan gitu. Sehingga eksperimen kita itu eksperimen yang itu jadi tingkat kebenarannya pun berbeda. Nah, itu epistemologi untuk keilmuan kita dengan biologi itu keilmuan bisa itu berbeda-beda. Nah, di dalam penelitian pun juga ada aksiologi. Ada aksiologi juga, etika. Etika pada waktu melakukan penelitian itu juga ada. Ya. Jadi etika, bagaimana kita melakukan penelitian. Katakanlah kita penelitian yang di biologi itu penelitian kemudian menggunakan tikus, itu benar ada etikanya juga. Ya. Nah, itu berarti kaitannya dengan aksiologi. Nah, sehingga apapun tidak akan lepas dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini. Nah, ini. Nah, yang nanti banyak kita bicarakan itu adalah epistemologi. Ini yang banyak kita bicarakan. Karena apa? Kita ini sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan di bidang teknologi pendidikan, sehingga epistemologi teknologi pendidikan itulah yang nanti banyak kita kaji. Sehingga kalau saudara nanti mau meneliti kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan media, kemudian penelitian pengembangan, nah, bagaimana prosedur kerjanya. Kalau saudara meneliti kaitannya dengan proses belajar, saudara melakukan penelitian kualitatif, nah, maka bagaimana prosedur kerjanya? Supaya apa? Supaya apa yang saudara temukan itu diakui sebagai suatu teori atau sebagai suatu ilmu atau ilmu pengetahuan, baik itu teori substantif maupun teori grounded teori. Jadi kalau saudara melakukan penelitian kualitatif bisa menemukan substantif teori itu udah bagus, ya. Tidak perlu sampai pada grounded teori. Kalau grounded teori ya mungkin bisa 7 tahun baru bisa menemukan teori. Itu. Nah, supaya nanti nggak lama-lama ya teori-teori substantif aja udah bagus itu. Oke, itu saudara ya. Itu kita akhiri pertemuan kita. Udah jam 3.
Sehingga kita akan ketemu lagi minggu depan, baik di hari Selasa maupun dari Rabu. Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi.